Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, mencari rezeki yang halal dan yang baik. Pun kita juga diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Mengutip dari ayat itu, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha memakan makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dimakan oleh seorang muslim. Makanan, minuman ya, itu harus makanan yang baik dan yang halal. Jangan kita makan makanan yang haram. Makanan yang halal itu bisa dilihat dari zatnya, wujudnya, atau tata cara prosesnya, ataupun makanan itu berasal dari mendapatkannya bagaimana. Makanan yang halal bisa jadi haram kalau dari hasil mencuri. Makanan yang halal bisa jadi haram kalau dibeli dari uang hasil korupsi misalnya, ya kan? Kemudian makanan yang halal bisa jadi haram kalau prosesnya juga tidak benar, tidak sesuai syariat. Misalnya ayam disembelih, penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, tidak menyebut nama Allah, atau penyembelihannya kurang tepatnya, itu juga jadi halal, jadi haram maksudnya. Kalau prosesnya tidak benar, bisa jadi tidak halal, walaupun makanan itu, barang itu adalah barang yang halal. Apalagi makanan-makanan yang jelas-jelas haram. Kalau minuman misalnya khamr, minuman keras, arak, dan minum-minuman yang lain yang memabukkan, makanan-makanan yang haram, daging babi, daging celeng, dan lain sebagainya. Kita juga harus melihat bahwa makanan haram itu berasal dari rizki, berasal dari pekerjaan yang baik. Jadi ketika kita bekerja, harus kita bekerja dengan sesuai dengan syariat Allah. Kalau kita bekerja kemudian menghasilkan sesuatu, pekerjaan itu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang kita dapatkan, makanan yang kita dapatkan dari hasil itu juga haram. Misalnya kita mencuri, itu hasilnya juga jadi tidak halal, jadi haram. Misalnya makanan itu dari hasil menipu, itu juga tidak baik. Oleh karenanya kita disuruh makan makanan yang halal, halal secara keseluruhan. Baik itu halal secara fisiknya, secara zatnya, secara prosesnya, secara kita mendapatkannya bagaimana, itu semua harus halal.
Oleh karenanya, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memakan makanan yang halal, yang baik, yang sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.